secara lisan mata kuliah retorika. Langsung aja yuk ke pertanyaannya. Kalau menurut saya tentu saja penting. Kenapa demikian? Karena retorika adalah seni berbicara atau kegiatan bertutur. Saya rasa teman-teman juga pada tahu yang namanya kegiatan bertutur tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek, mau itu sosial, ekonomi, politik, agama, budaya, dan lain sebagainya. Walaupun terkadang kita tidak menyadari seberapa pentingnya sih berbicara itu. Bahkan banyak orang yang semaunya atau seenaknya tanpa pernah memikirkan apa atau isi dari yang ingin mereka bicarakan. Nah, itulah tujuan retorika, untuk mempengaruhi si pendengar terhadap apa yang kita bicarakan. Contohnya dalam ekonomi. Nah, menurut saya para usahawan itu harus menggunakan retorika, terutama dalam promosi. Kenapa demikian? Karena hanya kayak sekedar gambar atau caption saja tidak cukup gitu. Kalau ditambahin intonasi atau suara dan retorika yang tepat akan mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi konsumen gitu. Kayak misalnya toko yang saya kagumi, wanita sejuta dolar. Ada yang tahu siapa wanita sejuta dolar? Yaps, Mary Riana. Cantik, muda, pintar, berbakat. Mary Riana. Kenapa saya suka dia itu? Karena kegigihan, banyak impian, terus berani, terutama dalam pendidikan. Aku suka banget itu. Kalau ada nih mahasiswa yang ngeluh-ngeluh akan tugas belajar dari Mary Riana, dia ngutang guys, dia ngutang demi pendidikan dan akhirnya jadi akibat dari cerita latar belakangnya dia, saya juga terpengaruh dengan apa yang dia sampaikan, dengan caranya dia menyampaikan suatu motivasi atau perkataan-perkataan yang dia sampaikan itu terpengaruh terhadap diri saya sendiri, dan bukan kayaknya bukan hanya diri saya sendiri dan banyak orang. Jadi menurut saya retorikanya dia itu bagus gitu, jalan, banyak orang terpengaruh terhadap motivasinya dia, baik itu motivasi kesuksesan, kehidupan, kebahagiaan, pendidikan. Jadi buat orang yang dalam saat-saat orang yang berada pada titik lemah melihat retorika yang dia sampaikan, orang jadi semangat gitu, terpengaruh. Oh iya ya, saya harusnya begini, saya harusnya begitu. Makanya saya menyukai Mary Riana. Harapan saya pada pendidikan sekolah menengah atas, alangkah baiknya para pendidik mengarahkan anak tersebut terhadap minat yang atau bakat yang benar-benar mereka geluti gitu. Karena fase ini fase dimana mereka mencari jati diri gitu. Kalau kita persiapkan dari sekolah menengah atas ini akan lebih baik, akan lebih terarah untuk jenjang selanjutnya gitu, perguruan tinggi. Jadi gimana ya, nggak semua anak bisa menguasai bidang itu. Jadi tahap yang tepat untuk mengarahkan anak itu yaitu pas waktu SMA. Jadi harapan saya itu pendidik itu lebih mengarahkan siswa tersebut kepada memfokuskan pada bidang tertentu yang benar-benar mereka minati gitu, karena nggak semua anak itu bisa menguasai segala bidang gitu. Lebih baik mendapatkan satu yang benar-benar mereka sukai dan terarah daripada berusaha mendapatkan semua bidang dan hasilnya nggak ada gitu, kalau menurut saya. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah saya jawab. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
subscribe dan share ke semua sosial media kamu. Bye bye.